Kak Fata juga bisa off video Kalau kalau bisa membantu. Saya nggak tahu ya dari tadi saya ngajar itu nge-lag apakah jaringannya atau malah laptopnya. Oke, tadi saya sudah jelaskan. Jadi subjek dan verb sudah ada, tinggal object of preposition-nya. Jadi iya, jawabannya apa Kak? terus jadi apa ya? Cari noun Aku karena dia object of preposition. Kalau nggak pronoun ya noun pasti itu. Nggak mungkin sentence, nggak mungkin verb. noun tuh apa? Occupations. Noun. Jawabannya ya pilih aja satu nggak apa-apa. eh Kalau nggak berdasarkan teori, berdasarkan feeling. ap- eh, Jawabannya A. iya, jawaban Iya, A tadi. jawabannya itu A. Kalau kita lihat dari D, nggak mungkin setelah preposisi of itu verb. It occupy them itu verb kan? Nggak mungkin. Mulanya gitu. Oh, C, they occupied verb nggak? Kalimat nggak? Kalimat nggak iya. mungkin. B, occupies. Occupies ini verb ya Kak. Kan kayak goes, walks. Itu kan verb kan? Hmm. Nggak mungkin. Nah, terus gimana Kak? Seandainya verb itu mau dijadikan setelah preposisi. Bisa, tapi dia harus kasih verb ing. Misalnya, after walking, after sleeping, ya kan? After walking, I go home. Setelah jalan-jalan, saya pulang ke rumah. Tapi walk-nya bentuknya nggak walks, tapi walking kan? Karena memang setelah preposisi harus noun bentuknya. Jadi jawabannya yang occupation. Kenapa? Karena occupation kan ion. Ion itu salah satu tanda noun. Is it clear Kak? Atau jaringannya agak sangat tidak lancar ya? Yang HP-mu di mana? Coba di itu tethering. Nggak tahu sih yang lag siapa sebenarnya. Di Gimana Kak? rumah juga nge-lag ini kayaknya. Nge-lag ya? Nggak tahu yang lag, nggak tahu yang lag siapa. Saya tak coba ganti server. I'll try to ask my wife to got some wifi. Wait. Untuk nomor 5 clear Kak? Atau masih ditanyakan silahkan. Harus sampai paham ini. Nah, ini contoh yang paling penting juga ke nomor 5. Ini aja jawabannya. Udah, Nah ya, udah ngerti. oke ya. Udah. Karena makanya di sini aja. Adalah occupation karena setelah of harus noun. Nah ini penting. Oke, kita latihan. Jadi tadi latihan sih. Oke, ini istilah anak sains. Sekarang. Nggak harus taruh sini kok, taruh di luar nggak apa-apa. Tapi jangan taruh kamar, ketutup biasanya. Mas Arteri. Belum muncul ya. Oke, cari subjek dulu, kemudian cari verbnya ada apa enggak. Kalau seandainya komplit, cari object of preposition. Ini nggak ada verbnya. Nggak ada verbnya, bener. Nah, apa ya? Tidak lah. Berarti yang dicari bentuk verbnya dulu kan. Udah main. Kira-kira antara mana sama mana yang Iya, verbnya. berpotensi jadi verb.
Ada dua kan? Verb dulu ya, bukan bukan noun dulu ya, karena yang hilang adalah verbnya dulu. Antara Iya, A sama C. iya antara A sama C. Kemudian kita selalu I also have said many times, bisa nggak I playing football? Kan nggak bisa. Kalau kita pakai I, kalau kita pakai playing itu kan mesti harus Enggak diikuti to be present continuous, tuh. ya kan? Iya, tuh Maka be. carrying itu tidak mungkin bisa berdiri. Kenapa? Karena nggak ada awalan to be-nya kecuali are carrying misalnya, is Oh, carrying boleh, ya kan? Maka jawabannya jelas yang di oh, C, C. ya. Jelas ya, karena yang Oh, hilang adalah verb-nya. Blood itu boleh tambahan lah. Tapi jelas kalau kita lihat konteksnya, the large carotid artery carries blood to the main parts of the brain. Nah, itu kan lebih jelas ya. Arteri ini saya aja nggak tahu itu apa ya. Membawa darah ke bagian utama dari otak. Jelas ya bedanya A sama C, kenapa A tidak bisa. iya, iya Ya, jelas. oke. Now let's go to this. Kita kuatkan dulu meeting ini minimal. Karena itu paling basic ketika kita dihadapkan soal structure. Hmm. Ini ini subjek sama verbnya ya. Ini yang D. Yang D, kita cek. Nah, sudah paham ya? Oh, benar. Oke. Nah, ini lebih sulit ini. Nah, ini agak susah ya. Lumayan. Eh, eh, ini yang C. Oke. Nice. Ini susah tapi Kak Yang C. Fatan sudah paham kenapa ambil yang C. Karena nyambung aja was Ya, in the beginning. nyambung dari preposition phrase tahun, kemudian first subject, first successful space probe to Venus was beginning to send information back to Earth. Oke ya, ya kadang bisa di-sense tapi kadang juga pakai rumus. Oke, kalau Ini yang B yang A- atau yang A atau kan nggak bisa atau you should choose antara A or B. Pilih aja that's so biggest. sambil di feeling, kadang feeling itu tepat. Yang 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 A deh. Yang A, Arkansas. yang B. Oh yang The two biggest
resort towns in Arkansas are Hot Spring and Eureka. Ya, memang di situ ditambahi towns. Kota resort terbesar, dua kota resort terbesar. Jadi kota resorts ya, kota yang di sana ada resortsnya. Sebenarnya itu mungkin ya the two biggest resorts in Arcana ya, tapi yang dimaksud ternyata yang B. Lebih ke fokus ke kotanya maksudnya kayak gitu ya. Kayak jelas ini. Masa ini apa? Ini yang D. Yang B, D, D. D. Oke, Nasas Lyndon B. Johnson Space ini Ya. ini memang anu ya, ini memang very complicated. Namanya bahkan sepanjang itu. NASA Lyndon B. Johnson Space Center. Pas. Uh, I also have said moment ago that subjek itu tidak bisa double kecuali dia berbentuk apositif. Apositif masih ingat? Positif tuh kayak gini. Yang dulu pernah saya share. Peter Parker. Itu juga harus ada komanya. Fight is fighting the monster. Saya kasih ini yang paling mudah. Ini kan ada dua subjek ya, tapi bentuknya adalah sebenarnya satu subjek, cuma seolah-olah dua subjek karena ini yang positif. Dia menerangkan ini. Gitu. Nah, tapi nggak bisa misalnya Peter Parker he. Ya kalau Peter Parker Peter aja. He aja. Nah, di sini yang tidak boleh ketika be karena subjeknya ada di NASA Lyndon B. Johnson Space Center. Nah, itu kan double nanti subjeknya. Maka jawabannya Ya. yang C. Wes Oke. aja. Ya. Jadi kakak tadi sudah mungkin hampir masuk ya, tapi ragu. Nah, Saledon itu apa ya? Itu sebenarnya sudah subjek. Jadi kalau sudah subjek kita cari verb-nya aja. Ya, was the control center for the Mercury. Oke, kita masih ada 20 menitan. Saya tambah satu materi yang penting juga. Oh, is it clear Kak untuk penguatan subjek verb? Clear ya? Aman. Oke. Nah, ini yang Ya trik udah. selanjutnya. Saya mulai dari yang dasar. Atau nanti itu nanti saya share link ya. Saya share link yang kakak bisa akses untuk latihan TOEFL sendiri nanti. Oke, now penggunaan past participle sebagai verb dan sebagai adjektif. Oke ya, itu saya sudah dulu pernah sampaikan tapi tidak ada salahnya saya ulangi untuk pematangan. Past participle akan berfungsi sebagai part of verb apabila ditemani has, have, had, and be. Contohnya, the Oke, kita tahu dulu past participle itu adalah kata kerja ketiga. Contohnya thought, studied, left, cook ya. Yang dia adalah bentuk kata kerja ketiga. Tapi kata kerja ketiga dia punya punya dua kemungkinan. Dia benar-benar verb asli seperti nomor satu sebagai verb atau dia sebagai adjektif. Jadi sifatnya mensifati. Kalau verb ya dia sifatnya menjelaskan subjek. Contohnya, the mailman has left a letter in the mailbox. Nah, karena kita bisa mengartikan bahwa
Past participle left di sini memang sebagai verb menjelaskan the mailman. Tukang surat itu telah meninggalkan surat di mailbox. Kan ini diartikan penting. Yang kedua, the classes were taught by Professor Smith. Kelas-kelas tersebut diajar oleh Profesor Smith. Nah, diajar ini walaupun bentuknya pasif ya, dia adalah part verb yang penting kan, yang tidak bisa ditinggalkan. Karena itu adalah bagian penting dari kalimat. The classes were taught by Professor Smith. Kalimat pertama, left adalah bagian kata kerja karena didahului oleh les. Kalimat kedua atau di bagian kata kerja karena ditemani oleh were. Nah, jadi ini tadi dia akan jadi verb asli jika ditemani oleh has, have, had atau to be. Was, were, been, be juga. Nah, kita nanti sambil jalan. Terus yang kedua, bedanya apa sama adjektif? Oke, past participle sebagai kata adjektif apabila tidak ditemani has, have, had, dan seterusnya. Been dan be misalnya. Nah, misalnya ini, perbedaannya kita lihat. The letter left in the mailbox was for me. Kata kerja aslinya dari kalimat ini Kak yang mana? Ada nggak? Gimana? Halo Kak. Yang bentuk verb mana? Left sama Apa was gimana? kan? Nah, kalau dilihat left sama Ini was, mana yang yang tidak bisa dihilangkan? ya yang bisa dihilangkan yang left. Benar, Oh, karena iya. ini misalnya kita hilangkan. Kan? Fokusnya kan ini. The letter was for me. Benar ya? Iya, Intinya kalimatnya kan. iya. Nah, ada yang namanya past participle sebagai adjektif. Ya, sebagai adjektif. Dia ditaruh sini untuk menjelaskan. The letter left in the mailbox was for me. Jadi fungsinya left in the mailbox adalah menjelaskan kan. Nah, dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan modifying itu namanya adjektif. Hmm. Beda sampai yang Oke. atas. Kalau ini ditinggalkan, kalimatnya bisa berdiri nggak? Nggak bisa kan? Ya nggak bisa. Ya, karena dia kalimat atau verb aslinya. Beda sama sebagai adjektif, dia bukan verb asli tapi penjelasan. The letter left in the mailbox, surat yang ditinggalkan di kotak itu adalah untuk saya, tapi fokusnya adalah surat itu untuk saya. Oke, jelas ya Kak? Hmm. Oke, jelas. Oke. The classes taught by the Professor Smith were very Baik. interesting. Oke, kita cari verb aslinya. Ngelek lagi. Hmm. Verb ada berapa di situ dalam kalimat itu? Halo, can you hear my voice, Kak? Kalau Saya. Ada berapa verb di sini? nah udah. Iya, itu ada dua Ada yang taught sama were. Oke ya.
Verb aslinya yang mana? Were. Ya, Were. Jelas ya. yang Were. Ini kalau dihilangkan ya nggak ada masalah. The classes were very interesting. Memang dia mau ngomong kelasnya itu sangat menarik. Cuma dia mau menjelaskan kelas yang mana sih? Yang mana? Yang disifati yang mana? Kelas yang diajar oleh Profesor Smith. Nah, itu ya. Nah, di situ juga dijelaskan left adalah adjektif karena tidak ditemani oleh has have atau to be. Sedangkan subjeknya pertama adalah the letter dan verbnya adalah was. Taught adjektif karena tidak ditemani oleh has have atau to be. Sedangkan subjeknya dan verb adalah the classes and were. Oke, jelas. Oke, kita latihan di sini. the ini yang yang A. Oke, kita lihat. Ada kayaknya. Nah, ini memang agak agak sulit identifikasinya karena flowering pan mungkin nggak biasa untuk kita ya. Kalimat di atas sudah memiliki verb yaitu appear, tapi belum memiliki subjek. Jawaban terbaik adalah D, karena flowering pans merupakan subjek yang tepat untuk kalimat di atas. Flowering berfungsi sebagai adjektif. Ini mungkin tambahan. Oke, kita cari yang cocok dulu. Number two. Sebenarnya ini menyambung sama skill 1 2 yang tadi ya. Jadi ada yang ada adjektifnya, ada yang asli verb. Oke, ini juga pokoknya fokusnya tetap subjek verb, subjek verb. Cuma semakin ke sini akan saya jelaskan berbagai banyak tipe subjek dan verb. Subjek verb ada enggak? yang C. Yang C, oke kita cek. Sa- C ya. Benar. Jawaban terbaik adalah C karena were obtained melengkapi kalimat. The earliest medicine, pengobatan yang paling awal didapatkan dari were obtained kan didapatkan dari diperoleh dari plants dari various sort jenis yang Oh, sangat bermacam. Oke, good. Next. bukan. Nah, ini sudah nyambung terkait tadi adjektif. Terus, yang yang C. Ya, bukan terus. Yang C bukan. Yang C, oke, kita cek. Nah, ini contoh yang bagus. Jawabannya yang B. Kenapa? Kalau kita lihat, simple cells were made. Sudah jelas ada subjek dan verbnya kan? Iya. From canvas. Jadi kalau ada tambahan biasanya dia adjektif from canvas stretch over a frame. Ya, kalau kita artikan simple cells, layar simple itu dibuat dari kanva yang direntangkan sepanjang framenya. Yang di, karena kalau kita jadikan adjektif, si past participle atau bentuk verb 3 ini kita selalu diartikan menjadi yang di. Kalau kita tadi mulai ke bawah, Hmm. Takias, oke, left itu diartikan yang ditinggalkan. Kemudian
the classes taught yang diajarkan. Jadi kita bisa simpulkan rata-rata atau hampir semua diartikan sebagai apa yang di. Oke, oke kita lanjut. Nah, oke, yang ini. Nah, ini yang B. Oke, kita cek. Nice. Pluto's moon, Charon, is moving in a slightly elliptical path around the, karena memang nggak ada verbnya kan. Oke, good. Number 5. Boleh, boleh di bawah. Oh, ini. Aku udah. Tadi aku di bawah tadi. Udah. Makasih. So what is your answer for number 5? Technique of rate control form essential part of any. Nah, ini Of any campur-campur ya ini ya. any 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 trains. Yang C. Yang C, kalimat di atas sudah memiliki subjek, teknik, dan verbnya form. Jadi form ya, bukan from ya. Ada orang yang nggak tahu from dan form bedanya apa. But I'm sure that you know. Teknik kontrol pernafasan membentuk bagian penting dari, jawabannya D, any training program, dari berbagai jenis training program untuk mengimprove suara. Sebenarnya salah satu cara untuk mudah, kata any itu sama dengan every, sama dengan each, selalu diikuti oleh noun. Jadi tidak mungkin diikuti oleh, kan nggak mungkin every every study, kan nggak, every study jangan every, yang benar-benar verb. Every every speak, every listen kan nggak bisa. Jadi harus noun kan. Oh. Every person, every class, every house. Ini juga trend itu bisa berbagai bentuk macam. Trends itu bisa verb. Tapi kalau dia jadi verb dia nggak bisa dimasukin jadi any. Maka any itu diikuti noun. Nah, nounnya dari trend itu kan training. Any training program. Gitu ya. Okay. Next. Robert Lee. Oke, saya tak ke toilet sebentar ya, Kak. Ambil. Ya.
Okay, have you found the answer? Nah, yang A, yang apa kan? Yap, jelas. Surrender. Kalau kan saya sering, kalau dia sudah ada tahunnya tahun lalu, kalau verb-nya hilang, udah pastinya itu verb-nya verb 2. Ini ada tahun yang sudah lalu kan. Dan ini subjek, verb-nya nggak ada. So just it's Iya, clearly stated that surrender. Surrendered. Okay, number 7. the page. Nah, agak agak unik ini. The branch. Ini apa ya? Ada yang yang A atau yang Yang A. Oke, kita lihat. Nah, good. Kenapa bisa jawab yang A? Selain feeling ya. eh, apa ya, verb dulu kan. Verbnya sudah ada rilis ya. Jadi ketika ada Eh, apa namanya yang hilang itu berarti dia bisa jadi adjektif, past participle sebagai adjektif. Pituitary gland, saya aja nggak tahu artinya. Eh, Found below the brain, ya ditemukan di bawah otak. Yang ditemukan di bawah otak, ya jadi menjelaskan itu. Sekali lagi, fungsi dari kenapa dibuat past participle sebagai adjektif, karena dia mesti menjelaskan noun, menjelaskan satu, bisa subjek atau apapun, tapi jelas noun yang dijelaskan. Rilis hormonesis, mengeluarkan hormon untuk mengkontrol di other glands. Oke, good. Semoga sudah clear. Oke, nambah tinggal 2 soal lagi. around 2 years. Around ini yang con containing, yang B bukan. Containing. At around 2 years of age, may children regularly produce sentence. Oke, good. Ini Nah, yang ini multinational companies uh, yang yang B atau yang atau yang uh, ya yang B ya, atau yang ya yang B kayak. yang B. Iya kali. Nah, Main. gak usah kali kak. Ya Saya benar. sudah, sainsnya sudah mulai terbentuk, jadi sudah punya teorinya. Jadi jawab aja. Oke, the last one. The phone is located under the
On. Masih ingat preposition phrase ada kata on. Dan yang C. Eh, Ya, yang C. jelas karena sekali lagi preposition phrase ketika sudah ada prepositionnya maka lalu cari aja yang berbentuk noun, ya kan? The exposed part itu kan bentuknya noun. Ada kata the-nya jelas. Kalau kenapa nggak yang A? The part Indo. is exposed itu jadinya kalimat nanti, On. ya kan? The part is exposed. Nggak nyambung nanti sama of the eye. Jadi yang benar the exposed part. Is it clear Kak? Tahu Kak Fatan? Clear ya? Clear, clear. Oke. So next meeting we Ya, still have baru two clear. meetings left. Apakah we go on with some material of TOEFL atau lanjut materi selanjutnya di TOEFL atau go to the general speaking? Which one do you want? TOEFL aja sih. Okay. Alright. So let's TOEFL. let's meet again next week. Okay. Thank you Kak Fatan. Thank you, Kak. Oke.